langsung dari Media Center Kabupaten Padang Pariaman. Inilah talk show dengan tema mengenal apa itu new normal dari Humas Protokol Kabupaten Padang Pariaman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di sini tim dari Humas Protokol Padang Pariaman dalam acara talk show dengan tema mengenal itu apa new normal. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada dari Wakapolres Padang Pariaman, Bapak Kompol Irfan Cowa Ampera SHMH. Selamat datang Bapak. Dan ada dari Kabak Ops Polres Pariaman, Bapak Kompol Jeff Rizal. Selamat datang Bapak. Dan narasumber kita yang ketiga ada dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Budi Mulya STMN. Selamat datang Bapak. Dan yang terakhir ada dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang selalu memberikan informasi terkait penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Padang Pariaman ini. Selamat datang Bapak Dr. Andes Fitriadi DPI. Baik, pada hari ini kita akan langsung mengulas secara terperinci dengan keempat narasumber kita tentang apa itu new normal. Baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu. Dan selama kita ketahui ini adalah pemerintah menganjurkan kita semua untuk berdamai dengan COVID-19 ini. Kemudian itu ada sudah kita jalani, yaitu ada stay at home atau tetap berada di rumah saja, dan ada kebijakan tentang WFH atau work from home, bekerja dari rumah, dan yang terakhir adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan sekarang kita akan mengacu kepada apa itu new normal. Baik, kita mulai dulu kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Yutriadi. Kami ingin bertanya Pak, apa itu new normal dan bagaimana, apakah new normal ini sudah bisa kita laksanakan di Sumatera Barat dan khususnya di Kabupaten Padang Pariaman ini. Baik Bapak, terima kasih dan waktunya kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan yang lagi ngetren sekarang dengan new normal itu, tentu ini kan suatu upaya dari pemerintah. Suatu upaya dari pemerintah untuk suatu bentuk skenario untuk percepatan pemutusan penyebaran COVID-19 yang ditinjau. Kalau sebelumnya kan ada PSBB, work from home, itu kan, atau stay home, itu kan ditinjau dari segi kesehatan. Karena melihat bahwa barangkali pemerintah melihat selama 3 bulan belakangan sejak Maret, April, Mei itu kan dari segi capaian kesehatannya masih istilahnya dalam proses, masih ada muncul satu kasus segala macam. Tapi dari segi sosial ekonomi itu kan sangat berdampak. Jadi barangkali kita paham di Indonesia untuk angka pengangguran kan angkanya sudah mulai naik. Kemudian keamanannya harus kita dijaga, yang harus kita antisipasi. Karena itu dengan adanya muncul penyampaian oleh Pak Presiden Pak Jokowi itu tentang new normal itu kan supaya ada penanganan kasus COVID-19 itu secara kesehatan dilakukan, tetapi secara sosial ekonomi masyarakat itu kita harus tingkatkan. Nah, arti kata kalau kita jadi jajaran pemerintah dari jajaran dinas kesehatan itu kan Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan Kemenkes nomor 328 tahun 2020 itu tentang panduan tentang pengelolaan percepatan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan di industri selama masa pandemi. Arti kata, kalau seandainya new normal itu kita lakukan, kita harus komit dengan protokol kesehatan. Soalnya kenapa? Kalau menurut standar yang kita lakukan dari WHO itu ada 6 kriteria yang harus kita, indikator itu yang harus kita siapkan. Pertama, suatu daerah itu kita katakan dia sebagai new normal itu apabila tidak ada penambahan kasus. Ada penambahan kasus tapi tidak banyak. Arti kata angka penyebaran virus itu RT itu angkanya harus di bawah angka 1. Nah, tadi malam kalau berdasarkan kita lihat wawancara di Metro TV, kalau dari Bapak Ibu sekalian nonton itu ada 4 daerah yang diisukan itu untuk new normal itu kan dari DKI, Jawa Barat, Gorontalo dan Sumatera Barat. Itu dari angka kriteria yang disampaikan kemarin itu, kalau angkanya memang bisa kita Sumatera Barat untuk dikategori sebagai daerah new normal. Soalnya kenapa? Khusus kita di Sumatera Barat itu angka kematiannya itu angkanya stagnan. 2 minggu belakang. Kemudian untuk angka penambahan itu kan tidak terlalu banyak. Walaupun ada fluktuatif.
Kemudian juga dari angka RT-nya itu ROPT, angkanya angka penyebaran virus itu, angka jumlah reproduksi virus itu angkanya di bawah, ada penurunan dari angka 0,5 menjadi angka 0,36. Jadi kan itu artinya di bawah 1. Kalau angkanya sudah di bawah 1, berarti kita bisa direkomendasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah new normal. Apalagi kita kalau kita di Padang Pariaman itu dengan angka yang kita punya sampai hari ini, terlepas dari kita cerita yang lain, kita angka kematian kita Sumatera Barat dengan kasus COVID itu sejak sebulan belakangan angka cuma 1, kemudian tidak ada penambahan. Kemudian yang kedua, penambahan kasus terkonfirmasi angkanya tetap stagnan 10, 11, walaupun ada yang sebut itu tetap angkanya sama, tidak fluktuatif, mendadak gitu meledak. Nah, mungkin kalau kami dari jajaran kesehatan, kalau memang dilakukan itu tentu kita tentu nanti ada beberapa rekomendasi yang harus kami sampaikan kepada Bapak pimpinan apa yang kita lakukan. Kalau kita PSBB kita lakukan seperti apa, kalau kita new normal akan seperti apa. Nah, mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, kita di Padang Pariaman kita sangat, setelah kita melihat dalam konsep gerakan masyarakat hidup sehat, kita lihat sedia gerakan masyarakat hidup sehat itu ada 10 indikator PABS, ya, ada 10 indikator PABS itu yang barangkali ada pertama akses untuk pelayanan dengan persalinan oleh tenaga kesehatan, oke, kita angkanya bagus. Kemudian yang kedua, untuk berkaitan dengan jamban sehat, barangkali kita masih kurang. Kemudian berkaitan dengan upaya untuk tidak merokok, angkanya masih rendah. Kemudian berkaitan dengan kegiatan kita untuk olahraga, kemudian makan sayur dan buah, aktivitas fisik, itu kan angkanya masih rendah. Nah, angka yang rendah itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan imun masing-masing. Itu yang barangkali secara kesehatan kita masih perlu kita benahi dulu kalau memang kita menggiring ke arah new normal. Nah, di sisi lain kalau memang ini kita lakukan tuh bersama-sama kita barangkali dengan adanya, kalau memang kita ditetapkan sebagai new normal, bersama-sama kita barangkali ada TNI Polri untuk mengingatkan kembali masyarakat secara tegas. Artinya bahwasanya ke pasar harus pakai masker, dari mau masuk rumah harus cuci tangan pakai sabun, kemudian baju yang kita pakai harus diingatkan, tidak langsung ke kamar kita buka di depan pintu kita langsung siap kita bersihkan badan. Kemudian juga ada beberapa protokoler kesehatan yang wajib kita lakukan. Kita ambil contoh, di suatu kantor barangkali di kantor itu stafnya di ruangan, kan di ruangan Kabak Humas ada stafnya ada sekitar 6, berarti nanti di situ hanya cuma 3. Yang 3 jadi nanti istilahnya dikombinasi dengan work from home. Itu mungkin itu upaya kita yang sederhana. Kemudian yang ketiga, kita juga nanti akan menghitung kalau memang dilakukan. Kita ada lebaran, kami sudah lakukan di Dinas Kesehatan sampai sejak tanggal 27 kemarin. Itu menghitung faktor risiko. Menghitung faktor risiko seseorang pegawai yang ada di sini. Misalnya si A dia masuk kantor, kemudian dia sebelum masuk kantor diisi kuesionernya dulu. Dia demam, pernah kontak dengan daerah terinfeksi atau segala macam lain. Kalau memang nilainya 0, faktor risikonya itu dia bisa bekerja hari itu. Kalau nilainya 0 antara 1 dengan 4 skornya itu barangkali dia bisa bekerja dengan pemantauan tertentu. Kalau skornya 5 tidak boleh bekerja. Soalnya kenapa dia harus dilakukan isolasi barangkali pengobat atau swab barangkali rapid test barangkali yang kita lakukan. Itu upaya sederhana yang kita lakukan di jajaran kesehatan. Kemudian juga kalau kita lakukan new normal juga kita akan lihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit kita, atau kemudian kita lihat rumah sakit di Padang Pariaman ada nggak rumah sakit swasta yang mendukung untuk hal-hal seperti itu. Soalnya kenapa? Kita ambil contoh model Kota Pariaman itu rumah sakit di situ lengkap. Kalau dia ingin new normal, saya rasa bisa, tidak terlalu sulit. Soalnya kenapa di situ ada RSUD Pariaman sebagai rumah sakit COVID, rumah sakit Sadikin sebagai rumah sakit Pemda yang melayani kasus non COVID, kemudian rumah sakit swasta yang bisa melayani kasus non COVID. Kita Padang Pariaman dengan seluas ini hanya satu rumah sakit pemerintah, di luar kan hanya klinik yang rumah sakit swasta tidak ada. Jadi mungkin ada beberapa sisi lain yang memang harus kita siapkan secara bertahap
kalau memang kita menggiring ke new normal ini. Yang jelas kalau memang kita sepakat, anjuran kami tetap lakukan protokol kesehatan secara ketat. Itu kita tidak tawar-tawar. Barangkali itu sementara dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan beralih kepada Kalaksa BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Budi Mulya. Di sini Pak, kita akan berandai-andai terlebih dahulu. Jika kemungkinan terburuk yang akan terjadi dari peningkatan lonjakan kasus positif ini, jika new normal ini kita terapkan, Pak, apakah ada planning B dari pemerintah daerah setempat? Baik Pak, mohon jawabannya. Terima kasih. Pertama mungkin saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan. New normal itu adalah kata kuncinya adalah adaptasi kebiasaan baru kehidupan masyarakat yang identik dengan menjalankan seluruh protokoler untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dari segi seluruh kehidupan masyarakat. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan tanggal 20 Mei kemarin sehubungan dengan new normal khusus baru untuk di lingkungan kerja dan industri. Rencananya pemerintah pusat itu akan menerapkan nantinya untuk bertahap nantinya, ditarget nanti di akhir Juli ataupun di Agustus itu sudah seluruhnya terbuka. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya setiap tahapan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu tetap dilaksanakan evaluasi per tahapnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh jubir COVID-19 pusat Pak Ahmad Yuryanto, kalau seandainya tahap ketiga itu melihat perjalanan tahap 1 ke 2 itu memang sedikit signifikan akan melonjak, kemungkinan new normal ini untuk di beberapa daerah agak sedikit dievaluasi tajam, bisa jadi kembali ke PSBB. Tentu dalam hal ini kesehatan masyarakat sangat penting sekali dalam hal ini. Seperti kemarin kita bahwasanya telekonferensi dengan Pak Gubernur, hanya 3 kabupaten kota yang menyatakan tidak melanjutkan PSBB, yaitu Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pesisir Selatan, termasuk kita menginginkan PSBB ini dilanjutkan masuk kategori Padang Pariaman. Tentu dalam hal ini dari segi keputusannya nanti siang kita telekonferensi dengan Pak Gubernur, sebenarnya Pak Gubernur agak sedikit dilema dalam hal ini. Sementara aspirasi Bupati Wali Kota sebanyak 16 kabupaten kota menginginkan PSBB panjang. Sementara Pak Presiden Jokowi sudah menetapkan Sumbar menjadi contoh new normal. Jadi lama ini kita tunggu gimana nanti keputusan bersama dari pihak provinsi kepada kita. Seperti yang disampaikan Pak Kadis Kesehatan Pak Yud tadi, memang Sumbar ini adalah di bawah 1 angka WHO atau RT-nya. Tentu dalam hal ini memang WHO menetapkan ada 6 indikator. Sementara kalau kita dengar beberapa hari yang lalu Indonesia cuma menetapkan 3 indikator. Dalam hal ini itu pertama tingkat RO ataupun RT itu harus di bawah 1. Kemudian kesiapan dari untuk pelayanan kesehatan kita itu memang harus maksimal lebih kurang 60%. Contoh dalam hal pelayanan seperti di rumah sakit itu, kalau dia punya ruangan 100, 60% itu 60 itu adalah untuk COVID. Nah ini oke lah untuk kesiapan penajaman pelayanan kesehatan kita masalah COVID mungkin dalam perjalanan bisa dilaksanakan oleh jajaran dinas kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah indikator itu adalah melaksanakan rapid test secara massal. Jadi kita di Indonesia ini masih sebanyak 743 per 1 juta jiwa. Tapi untuk di Sumatera Barat kita sudah masuk karena rapid test massal dilaksanakan di Pasaraya itu sudah cukup banyak sekali, hampir 1000 itu sudah mewakili untuk melaksanakan masuk dari kategori untuk new normal. Nah dalam hal ini tentu sebenarnya ada sisi positifnya juga kalau seandainya kita perpanjang PSBB bagi suatu daerah. Disinilah kita melaksanakan persiapan dan sosialisasi ke masyarakat. Karena memang dalam new normal ini ada 2 kemungkinan, jelek ataupun positif atau negatif. Kalau seandainya masyarakat ini tidak tetap cuek dalam hal melaksanakan protokoler, memang ini kemungkinan ini bisa jadi yang terburuk. Tentu dalam hal ini butuh dilaksanakan sosialisasi. Tapi dalam hal ini seperti kita dengar bahwasanya Presiden akan menetapkan 4 provinsi ini mulai 1 Juni. Siap tidak siap Sumatera Barat harus menjalankan new normal. Tentu nanti bagaimana acuan dari Pak Gubernur nanti siang telekonferensi keputusannya bagaimana kita seluruh kota menjadi catatan dalam hal untuk persiapan apakah bagi daerah yang akan meminta perpanjangan. Tentu ini sangat signifikan sekali regulasi yang disiapkan. Seperti kita ketahui
PSBB ini salah satu regulasinya selain Permenkes nomor 9 tahun 2020 ada Permenhub nomor 25 tahun 2020. Itu Permenhub itu batas berlakunya sampai 31 Mei. Kalau seandainya ada kabupaten kota yang melakukan PSBB ini butuh lagi regulasi yang disekat Pak Gubernur, jajaran sampai Karawang, kecuali regulasi Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu memang berlakunya sampai panjang tanpa ada batasnya gitu kan. Nah ini perlu yang disiapkan, makanya ini sedikit keputusan nanti siang memang betul-betul keputusan yang cukup katakanlah banyak menguras pikiran, sangat hati-hati. Walaupun Presiden sudah mengumumkan Sumatera Barat siap tidak siap harus new normal tanggal 1 Juni. Nah ini bagaimana nanti Pak Gubernur akan mengambil keputusan siang nantinya. Tentu dalam hal ini kemungkinan kita berharap dengan diterapkan new normal ini masyarakat tetap mematuhi segala protokoler. Kita tidak berharap lah ada penambahan lonjakan untuk yang positif terkonfirmasi masyarakat kita. Alhamdulillah sudah 2 minggu kalau tidak salah ya, lebih 2 minggu itu sebaran yang positif di Sumatera Barat itu masih seputaran klaster Pasaraya. Tidak ada penambahan lain, cuman ada satu di Kota Ipayungku sampai Junjung. Selebihnya adalah dari klaster Pasaraya. Sementara klaster Pasaraya sekarang sudah fokus Gubernur dengan Wali Kota untuk menguncinya. Mudah-mudahan ini berhasil. Saya rasa kalau ini berhasil kita bisa untuk melaksanakan new normal nantinya. Terima kasih. Bapak, kita akan selanjutnya akan berbicara dengan Bapak Irfan. Di sini adalah salah satu syarat diterapkan new normal ini adalah ketaatan atau kepatuhan dari masyarakat untuk melaksanakan new normal ini, Pak. Dari Bapak Irfan sendiri selaku Kapolres Kabupaten Padang Pariaman, apakah sudah ada sanksi khusus yang akan memperketat untuk pelaksanaan new normal ini di kalangan masyarakat, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Baik, di dalam menghadapi new normal ini, kita dari pihak kepolisian, sebagaimana perintah dari Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang sudah memerintahkan TNI, Polri harus atau wajib mendukung kegiatan new normal ini. Memang suatu tugas yang sangat berat untuk berhadapan dengan masyarakat, yang mana dalam menghadapi COVID-19 ini, masyarakat kita perekonomiannya sangat-sangat terpuruk saat sekarang ini. Jadi kalau untuk menghadapi sebagai petugas kepolisian di lapangan, kita juga ada mempunyai petugas-petugas kita, yaitu Babin Kantipmas bekerja sama nanti dengan Babinsa dari TNI. Kita nanti akan melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang apa yang dikatakan new normal ini. Seperti contoh yang pernah kita alami pada saat dulu penerapan peraturan undang-undang lalu lintas, diwajibkan memakai helm. Setiap orang yang memakai helm selalu dapat cemoohan dari masyarakat lain. Namun karena sering kita lakukan himbauan-himbauan, maka saat sekarang ini yang tidak pakai helm yang mendapat cemoohan dari masyarakat. Nah itulah kita akan berupaya jangan hal seperti ini terjadi lagi. Ini demi keberlangsungan hidup masyarakat kita. Kami dari kepolisian siap mendukung kebijaksanaan pemerintah dengan adanya new normal ini, yang mana di mana tempat-tempat keramaian kita harus mengikuti dan patuh sebagaimana yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan. Kita wajib menghimbau dan wajib mendukung apapun yang diperintahkan oleh pimpinan negara kita, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Begitu juga dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di pemerintah daerah kita. Kita saling kerjasama yang sudah kita jalin selama ini, baik dengan Dinas Kesehatan, baik dengan BPBD dan instansi terkait lainnya. Selalu kita kerjasama mengimbau agar masyarakat mematuhi apa itu protokol-protokol kesehatan, seperti setiap keluar rumah harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Ini hal-hal yang kita himbau. Kemudian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, apabila masyarakat tersebut memang begitu memandang, nanti kita lakukan upaya-upaya preventif terhadap masyarakat agar masyarakat
bisa mematuhi aturan-aturan ini. Ini mematuhi aturan-aturan ini bukan untuk diri mereka sendiri, juga untuk masyarakat. Seperti contoh pakai masker. Pakai masker itu untuk kesehatan kita sendiri dan untuk kesehatan orang lain. Ini masyarakat kita mungkin awam di bidang kesehatan, tidak mengerti. Nanti itulah tugas kami sebagai pendukung dari kegiatan-kegiatan kebijaksanaan pemerintah. Kami akan mengimbau dan melakukan upaya-upaya sebagaimana yang sudah ada dalam protokol kesehatan kita yang sekarang ini, kalau saya tidak salah 13 petunjuk ya Pak ya? 13 itu yang kita himbau nanti. Kita kerjasama yang baik dan kita tetap dukung kebijaksanaan pemerintah dan kita terjunkan anggota kita sebagai saat sekarang ini pihak kepolisian ada operasi Aman Nusa 2 itu sudah diperpanjang lagi, kemudian operasi Ketupat Singgalang itu sudah diperpanjang lagi sampai tanggal 7 Juni nanti. Ini sudah diperpanjang lagi. Yang operasi Ketupat yang seharusnya habis tanggal 30 diperpanjang lagi. Ini menandakan Polri selalu mendukung kebijaksanaan pemerintah demi kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan bangkitnya kembali perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada Bapak Jefrizal. Di sini adalah adanya aturan dari Kapolri ya Pak, untuk seluruh personil Kapolres akan menurunkan 3/4 dari personil Polri. Dan saya ingin bertanya Pak, di sini bagaimana kesiapan dari Polres Pariaman dan Padang Pariaman sendiri? Apakah sudah siap untuk melaksanakan aksi penertiban atau segala macamnya untuk menuju new normal ini? Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pembawa acara. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan sebagaimana yang ditanyakan oleh pembawa acara tentang kesiapan Polri. Memang kita perintah dari pimpinan atas Bapak Kapolri, kita terlibat langsung mendukung segala kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan COVID ini. Jadi seperti yang sampaikan 3/4 tentu betul. Dalam saat ini seperti yang Anda sampaikan juga oleh Bapak Wakapolres Padang Pariaman, kita sedang menjalankan operasi Aman Nusa 2 yang memang sasarannya pencegahan penanggulangan COVID ini. Salah satu dari cara bertindak operasi ini yaitu membantu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Apapun kegiatan pemerintah daerah dalam penanggulangan COVID ini dibantu, itu salah satu CP dari operasi Aman Nusa 2. Di samping internal polisi dalam operasi ini melaksanakan kegiatan juga di jajarannya, termasuk Polsek, termasuk personil kita di Babin Katimas. Ada program khusus dalam pencegahan COVID ini yang sudah kita perintahkan secara gencar, punya wilayah masing-masing itu digerakkan untuk melaksanakan pencegahan COVID, baik edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Itu tentang kegiatan kepolisian. Kemudian kita ketahui bahwa new normal ini sebenarnya tidak jauh beda dengan meneruskan dari PSBB. Tapi kalau PSBB itu kesannya kan angker kali, kayak lockdown, tidak boleh keluar, at home apa. Nah, ini meneruskan itu karena menimbang kegiatan ekonomi harus jalan. Ekonomi dan berdasarkan data-data dari kesehatan juga udah RO-nya udah turun kurang dari 1, udah bisa kegiatan ekonomi berjalan, badan-badan usaha bisa melaksanakan kegiatan, tapi dengan kalau saya lihat petunjuknya harus ada SOP. Nah, setiap instansi pemerintah, lembaga-lembaga usaha itu internal dia tempat kerja dia mau SOP bagaimana standar-standar tidak yang harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, jadi nampaknya lebih longgar dari PSBB karena melihat datanya udah ada penurunan RO kurang dari 1. Tapi tentunya itu menjadi perhatian dan kesadaran bagi kita semua, pribadi masyarakat, mungkin juga dunia usaha, instansi pemerintah mendukung kegiatan ini. Kalau tidak ada dukungan dari dunia usaha, instansi pemerintah membuat SOP bagaimana tata cara dalam kegiatan rutin yang berusaha untuk normal, tentunya ini tidak akan terlaksana. Dan juga kita menggugah kesadaran dari masyarakat untuk melekatkan seperti Bapak Presiden yang pengen kita berdamai, bukan berdamai. Berdamai itu maksudnya corona itu bagian dari kehidupan, akan hilang.
Sebagian dari ahli menyatakan sampai dunia corona tak ada. Seperti juga virus-virus yang lain, ada cacar segala macam dulu. Tapi bagaimana kita, tidak mungkin lah kita kayak perang dan suasananya mencekam, sementara kegiatan ekonomi mati akan tambah parah, tambah terpuruk. Jadi kita berusaha dengan disiplin menganggap ini suatu bagian dari hidup kita. Tentunya salah satu yang ditanyakan tadi bagaimana peran kepolisian dalam kegiatan ini, tentunya kita sebagai aparat sebagai mengawasi bagaimana masyarakat disiplin tentang aturan-aturan protokol kesehatan ini. Kita di kepolisian berkomitmen sesuai perintah pimpinan tetap mendukung apapun kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini. Kita mendukung dengan jangan 3/4. Seluruh anggota personel polisi akan dikerahkan untuk mendukung sebuah kegiatan dalam pencegahan COVID ini. Saya kira sementara itu masih saya kembalikan. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk keempat narasumber kita. Dan selanjutnya saya akan bertanya kembali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman nih Pak. Ini kan ada beberapa pedagang yang di pasar yang tidak mematuhi peraturan seperti memakai masker atau menjaga jarak. Dan saya ingin bertanya, bagaimana sih standar protokol kesehatan di pasar yang akan bisa kita terapkan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Standar protokol kesehatan, apakah dia di pasar atau di tempat kerja? Yang jelas, bahkan oleh dari Pak Kepolisian tadi, harus kita buat SOP-nya. Jadi kalau kita membaca Kemendagri yang dari Kemenkes, itu salah satu tempat kerja itu dibuat. Pertama ada SOP, kemudian yang kedua ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Contohnya kalau di pasar itu tempat cuci tangan pakai sabun, kemudian yang akan ke pasar itu tentu pakai masker. Nah, mungkin barangkali ini yang akan kita sosialisasikan kembali dengan mendalami informasi ini kepada masyarakat. Itu yang perlu kita lakukan. Kita ambil contoh, ada beberapa pasar yang kita survei beberapa waktu kemarin dengan teman-teman Babin Kantimas, dengan Babinsa, dengan Pak Camat. Itu memang di sisi lain masyarakat itu ke pasar dia pakai masker. Tapi di sisi lain masyarakat yang menjualnya tidak pakai masker. Kemudian antara pedagang dengan penjual tidak ada physical distancing. Nah, itu yang membuat hari itu kita agak sedikit mempertegas informasi ini agar mereka paham. Kemudian yang kedua, ada lagi pasar yang kita tiap hari saya pantau itu, hari pertama kita kunjungi bagus. Kemudian kita berikan sosialisasi, bergeser membuat jarak. Setelah kita tinggalkan, kita lihat lagi secara dari jauh, tidak minimal physical distancing udah hilang. Jadi barangkali ini memang kita jujur Bapak Ibu sekalian. Kalau kami dari jajaran kesehatan dengan konsep epidemiologi, kita memang setelah ada rumusnya, ada pendapat Bloom namanya, ahli pakar kesehatan lingkungan, itu memang kita di Indonesia itu perilakunya 40%. Nah, 40% ini yang memang Indonesia cukup berat untuk melakukan. Jangan jauh-jauh lah. Ya. Sekarang kita mungkin sudah mulai agak sadar. Janganlah merokok. Soalnya kenapa? Merokok itu memperburuk imun seseorang kalau dalam kasus pandemi ini. Nah, sekarang mungkin merokok itu mungkin sudah berkurang, tapi di sisi lain masih ada juga yang merokok. Satu, kemudian yang kedua, ada barangkali kita di sisi lain dianjurkan oleh pemerintah berjemur pada jam 10 sampai jam 11. Kan tidak diingat-ingatkan. Itu tidak kalau hitung-hitung Pak yang melakukan cuma berapa persen. Itu meningkatkan imun. Itu aja mungkin belum ya. Jadi barangkali dengan adanya yang disampaikan tadi protokol itu yang kita akan coba singkatkan kepada pemerintah, kepada masyarakat secara bersama-sama untuk hal seperti itu. Kita lakukan. Kita berharap new normal ini jangan bergeser pada herd immunity. Itu jangan. Kita berharap jangan sekali. Itu ibarat kalau Pak polisi perang itu sampai itu dia menang. Kan itu Pak ya. Nah, kita jangan sampai mengarah ke situ. PSBB oke, setengah new normal oke, tapi dengan kata masyarakat kita jangan itu kita lakukan bersama. Saya rasa bisa. Komitmen kita masyarakat yang harus kita lakukan. Karena itu barangkali kita alhamdulillah memang tugas dari Kapolri dan mendugakan ditugaskan oleh Pak Presiden untuk memapah ini, saya rasa sudah waktunya. Soalnya kenapa Indonesia kadang-kadang dikeraskan itu juga perlu. Ya, dikeraskan juga perlu diberikan
percontohan untuk diberikan sanksi juga perlu. Kalau enggak, saya setuju bilang Bapak tadi, Bapak Kapolres pakai helm dulu kan dia aja. Karena orang takut pakai helm. Nah, itu mungkin itu upaya. Dan kami juga akan nanti membagi edaran ini kepada seluruh OPD nanti bisa untuk kita fasilitasi. Soalnya kenapa? Dan ini perlu kita terlepas dari new normalnya jalan apakah tidak, Pak? Jalan apa tidak dalam konsep PSBB kita juga akan sampaikan, barangkali nanti sudah edaran Pak Bupati, nanti kita buatkan, kita dengan BPBD mengiring new normal, walaupun nanti tidak normal, tapi konsep protokol kesehatan wajib kita buat, kita laksanakan. Soalnya itu penting untuk diri sendiri dan jangan tersebar untuk orang lain. Kami akan bertanya lagi dengan Bapak Budi, sejauh ini Pak, apakah sudah ada sosialisasi dari pemerintah daerah untuk penanganan new normal ini kepada masyarakat, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tentu sosialisasi secara aktif belum ada. Kita masih proaktif, dan artinya proaktif ini, pasif ini masih sosialisasi bersifat pasif. Masyarakat ini mengetahui secara tidak langsung melalui media sosial, dan pemerintah secara aktif belum. Tentu kita tunggu nanti keputusan rapat dengan Pak Gubernur nantinya, bagaimana arahan Pak Gubernur nantinya. Tentu dalam hal ini, cuma secara pasif masyarakat itu sudah mengetahui secara tidak langsung melalui media sosial. Cuma nanti pemerintah akan tidak lanjuti nanti kalau keputusan nanti yang memang kita pemerintah Padang Pariaman akan mengikuti new normal, tetap kita sosialisasikan, ataupun lanjut PSBB, nanti pas habis PSBB ketika kita new normal, tetap kita sosialisasikan juga. Tentu nanti kita koordinasikan dengan segala pihak, apakah itu butuh regulasi ataupun bagaimana nanti. Yang jelas Padang Pariaman siap tidak siap harus menyiapkan diri kepada masyarakat, sosialisasi dibantu oleh pihak Kodim Polres, agar masyarakat ini betul-betul menyadari dan dengan rasa keikhlasan, betul-betul dengan kesadaran untuk menjalankan protokoler pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Itu dalam ini nanti kita akan dengar keputusan Pak Gubernur bersama Pak Bupati Wali Kota nantinya, termasuk dengan tentu Pak Gubernur sudah komunikasi dengan Pak Presiden. Ini antara minta perpanjangan 16 kabupaten kota ini kan akan melewati tanggal 1, sementara Presiden akan menyatakan Sumatera Barat 1 Juni itu adalah new normal. Jadi ini sangat penting sekali kita untuk kita sepakati bersama nantinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan bertanya kepada Bapak Irfan. Di sini new normal ada beberapa tahapan atau fase. Fase pertama itu adalah pembukaan secara industri dan jasa yang akan dapat beroperasi secara protokol kesehatan. Nah, di sini kami bertanya Pak, untuk sarana transportasi umum selama new normal ini kita laksanakan, apakah adanya pembatasan penumpang seperti kita laksanakan PSBB, atau kita kembali normal seperti biasa lagi dengan tetap mempertahankan protokol kesehatannya, Pak? Terima kasih. Jadi begini, kalau kita dalam menghadapi new normal ini, tentu kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan pada saat diberlakukannya PSBB itu seperti dalam kendaraan roda 4 atau roda 6 atau bus umum atau bus pariwisata, tetap kita berlakukan bagaimana protokol kesehatan dan pembatasan penumpang sebagaimana yang sudah diatur. Untuk mobil minibus penumpang umum atau pribadi itu sudah ada kita atur 50% dari kapasitasnya. Ini tetap kita ikuti karena antara PSBB dengan new normal ini tidak bisa kita pisahkan. Cuman kita lebih memfokuskan kepada pendisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita tidak bisa memisahkannya. Ini semua saling terkait dengan keselamatan masyarakat. Jadi mungkin itu kita tetap selalu berpedoman kepada protokol kesehatan pada saat PSBB. Terima kasih. Baik, kami akan bertanya kepada Bapak Jefrizal kembali. Di sini kan masih dalam rangka nuansa Lebaran ya Pak ya, dan adanya himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik terlebih dahulu. Saya akan menanyakan bagaimana sih, apakah masih banyaknya pemudik yang masuk di kawasan Padang Pariaman ini Pak?
Dan mohon penjelasannya, apakah ada peningkatan atau terjadi penurunan atau tetap saja? Terima kasih. Terima kasih. Tentang pemudik, khususnya Lebaran kita tahun ini, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu jauh berkurang. Walaupun sudah dilarang semenjak PSBB dimulai, tapi kita lihat bagaimanapun ada juga yang lolos untuk pulang kampung, tapi jauh kurang dari pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk itu kita lihat seperti yang sudah dibahas juga tentang dari awal, saya melihat new normal dengan PSBB ini bedanya cuman bagaimana saat new normal ini saya anggap kegiatan-kegiatan aturan protokol kesehatan waktu PSBB itu jadi keseharian kita. Nah, itu sudah saya lihat karena kita pengen mengaktifkan kehidupan normal, dunia kerja jalan, dunia pemerintahan jalan, usaha jalan, tapi tidak melepaskan protokol kesehatan. Jadi saya akan protokol kesehatan bagian dari kehidupan sehari-hari kita, itu yang diciptakan. Dan untuk ketentuan itu saya kira sangat perlu sekali sosialisasi. Nah, jadi kalau masyarakat, apalagi istilah new normal bahasa perlu ada penjelasan lebih rinci bagaimana teknisnya. Nah, bagaimana kita berharap masyarakat merasa memiliki kegiatan new normal ini, merasa permasalahan COVID ini bagian dari permasalahan masyarakat. Jangan dia berketerkesan ini COVID ini masalah pemerintah nih. Itu makanya sebagian yang cuy-cuy aja. Cuy-cuy aja bagi urusan pemerintah, jangan udah kena dulu keluarganya baru puntang-panting. Nah, baru sadar, baru malah menyalahkan pemerintah setelah itu, padahal pemerintah ada nyinyir untuk pelaksanaan PSBB, pencegahan virus ini. Jadi saya kira untuk kesadaran masyarakat kita untuk tidak pulang kampung seperti yang sudah dihimbau oleh masyarakat, saya segera udah sebagian besar dijalankan. Mungkin ada hal-hal yang penting aja, mungkin terpaksa juga ada pulang kampung, itu pun mencuri-curi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu berjalan sosialisasi dilaksanakan, mungkin masyarakat akan lebih menyadari pentingnya kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Itu sementara. Terima kasih. Baik, kita beralih lagi kepada Kadinkes Bapak Yutriadi. Di sini ada pertanyaan dari masyarakat Pak di media sosial kita. Di sini kan mengenai protokol pernikahan. Di sini kan semenjak terjadinya COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 ini, banyaknya calon mempelai yang sudah menunda pernikahannya, dan kabarnya pada bulan Agustus sudah bisa lagi diperlakukan new normal seperti biasa. Dan kami ingin menanyakan ini Pak, bagaimana sih standarnya untuk melaksanakan pernikahan di pandemi ini? Ini pertanyaan masa depan ya. Ini pertanyaan yang ini kan juga kebutuhan. Ya, kebutuhan yang harus kita segerakan. Yang jelas SOP-nya untuk melakukan pernikahan selama masa pandemi itu, kalau protokol kesehatan yang jelas yang bersangkutan kan tetap diperiksa kesehatannya ke puskesmas. Kemudian untuk kegiatan itu cek kesehatannya sesuai dengan protokol kesehatan. Barangkali di kantor KUA ini mungkin yang tidak boleh lebih banyak. Nah, itu tetap jaga jarak. Nah, jaga jarak, dan kami kalau kami merekomendasikan kepada teman-teman KUA itu untuk nikah itu jangan pakai telekonferensi. Soalnya kenapa di tempat di kabupaten kotanya daerahnya kan ada yang pakai telekonferensi itu, yang pakai kena jarak jauh. Mungkin kita di Padang Meriah usahakan jangan, soalnya kenapa? Ini kan ijab kabul yang harus langsung didengar, ya. Tapi barangkali pesertanya boleh-boleh kalau bisa ya 4 orang lah. Saksi 2, saksi 2, KUA 1 5. Barangkali yang lain mendengar dari jauh. Mungkin itu protokolan yang kita harus taati dulu. Tidak dilarang. Tidak dilarang, kita tetap jalan. Yang penting sahnya itu wajib dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau pesta untuk sementara ditunda. Ya, karena soalnya kenapa? Kasihan Pak polisi Pak. Jadi di sisi lain kan banyak kasus di Pulau Jawa, barangkali di Sumatera ada pesta sudah dilarang Pak. Akhirnya Pak Kapolresnya, Pak Kapolres atau Pak Kapolresnya turun tangan dengan TNI untuk melarang. Ya, soalnya kenapa kita mengantisipasi? Soalnya kenapa kita tahu penyebaran virusnya, yang kalau masyarakat tahu penyebaran ada 3. Melalui droplet, kemudian melalui batuk, kemudian melalui bersin. Nah, kemudian karena itu dilarang menghindari kerumunan. Kerumunan itu lebih dari 5 itu tidak boleh. Soalnya kenapa? Kalau sudah bersin, sudah droplet, itu kan dia bisa menyebar. Nah, gitu. Jadi memang itu yang kita antisipasi agar masyarakat bisa terhindar. Kemudian buat jarak, itu yang penting. Itu sementara.
Yang beralih testanya ditunda, yang nikah wajib harus kita fasilitasi. Baik Pak, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, kita akan melaksanakan closing statement terlebih dahulu atau pesan-pesan dari narasumber kita untuk masyarakat, untuk kita menuju new normal ini. Bagaimana, apakah panduan-panduan yang akan Bapak berikan kepada masyarakat kita? Terima kasih. Untuk menghadapi new normal ini, kami dari Polres Padang Pariaman mengajak kepada masyarakat, marilah kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Kita patuhi protokol kesehatan untuk menghadapi new normal, dengan maksud dan tujuan pemerintah tidak lain tidak bukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan masyarakat tidak tertularnya dengan virus COVID-19 ini. Jadi kemana kita pergi, kemana kita berjalan, di mana kita duduk, kita patuhi aturan. Jangan kita membuat resah rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita dan memberi beban kepada pemerintah dalam menghadapi virus corona ini. Kita ikuti semua aturan-aturan protokol kesehatan. Insya Allah kita akan terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya dari Kalaksa BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Budi. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwasanya kepada masyarakat virus COVID-19 ini hasil penelitian dari WHO termasuk dari internal kita dari Indonesia Medistek ini akan berlangsung sampai sekian bertahun-tahunnya. Jadi keputusan new normal ini tidak hanya Indonesia saja memutuskan, sudah ada beberapa negara. Karena ini keputusan new normal ini mohon dukungan kepada masyarakat demi, ini sekali lagi, demi kelancaran perekonomian kita. Tapi mohon juga antara kepentingan dampak ekonomi dengan kesehatan masyarakat, dua mata uang yang sangat tipis. Ini tolong, ini kalau seandainya masyarakat ini tidak mengajukan protokol kesehatan, membludaknya korban dari COVID ini, seperti yang disampaikan oleh Jubir COVID-19 Pak Ahmad Yuryanto, bisa jadi new normal ini ditinjau ulang lagi, kembali ke PSBB. Kemudian yang kedua, di tingkat elit sekarang new normal dihantam dengan isu herd immunity. Jadi jangan terpengaruh dengan herd immunity. Pemerintah pusat sudah memutuskan Indonesia tidak akan menerapkan herd immunity karena herd immunity itu risikonya sangat berat, mengorbankan masyarakat. Jadi sudah tegas tidak ada, cuma ada beberapa isu yang menghantam new normal ini seperti herd immunity. Tidak itu salah betul. Jadi mohon ini pemahaman kepada masyarakat dan kesadarannya betul untuk melaksanakan. Jikalau nanti kita Sumatera Barat sah untuk melaksanakan new normal nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Jefrizal untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih. Terakhir kesempatan ini mungkin ada beberapa pesan yang perlu kami garis bawahi, terutama karena saya sampaikan tadi perbedaannya dengan PSBB, terutama dibukanya dunia usaha, perekonomian. Saya kira perlu dunia usaha menyiapkan SOP itu. SOP itu yang penting. Karena kalau SOP itu dibuat oleh instansi itu akan lebih diperhatikan, patuhi oleh pegawai atau apanya. Kalau aturan dari pemerintah biasanya malah dianggap sebelah mata kan. Tapi kalau internal yang buat aturan, ada protokol kesehatan sudah disiapkan oleh internal dunia usaha, itu akan lebih dipatuhi oleh mungkin karyawan dan sebagainya. Kemudian untuk masyarakat, kita berharap ada kesadaran, kita menyadari bahwa permasalahan COVID ini masalah kita, merasa ini masalah kita. Kalau kita merasa ini masalah kita akan berupaya. Timbul dari kesadaran sendiri kita untuk mematuhi apa anjuran di pemerintah, seperti saya sampaikan tadi. Anggap kita protokol kesehatan itu bagian dari hidup kita. Nggak usah lah, taruhpun ini habis nanti kegiatan PSBB yang normal, kegiatan protokol kesehatan itu lanjutkan, saya kira tidak ada yang bagus malah saya kira. Jadi tidak jadi beban, Anda perlu diawasi, tidak perlu dilihat, dianjurkan. Itu protokol kesehatan itu saya kira sudah bagus untuk tetap berlanjut. Mudah-mudahan walaupun nanti RU itu sudah nol, saya kira kita protokol kesehatan tetap bagus untuk kita lanjutkan. Saya kira itu aja pesan saya kembalikan. Baik, dan terakhir kita dengarkan closing statement dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Yutriadi Rifai. Kepada Bapak kami silakan.
Terima kasih kepada masyarakat Padang Pariaman, Bapak Ibu sekalian. Permintaan kami dari jajaran kesehatan yang jelas dalam upaya kita bersama penanggulangan COVID-19 ini, kita butuh kerjasama secara bersama-sama. Arti kata, apapun anjuran yang dilakukan oleh pemerintah itu kan suatu hal yang sangat baik bagi masyarakat. Tolong masyarakat ikuti, kemudian tolong ditindaklanjuti, kemudian kita bersama-sama paham bagaimana kita melakukan protokol kesehatan secara baik. Dan kita berharap pada diri individu masyarakat juga bisa paham apa yang harus dilakukan untuk bisa hidup sehat. Dan kemudian yang terakhir, setuju tidak setuju, kita harus beradaptasi dengan pola hidup selama ada pandemi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk empat orang yang sudah kita. Dan intinya pada kesempatan kali ini kita harus melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan silakan konsumsi makanan sehat dan bergizi ya Pak. Baik, terima kasih atas perhatian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.